Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daya Islamiyah Watondang dengan NIM 24367132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ARD untuk tugas proyek 1 dalam mata kuliah Sistem Manajemen Database. Pada kali ini akan membuatkan tentang reservasi ARD Hotel Impian. Sebelumnya, kita masuk kepada Draw.io terlebih dahulu. Di sini kita membuat berkas baru dengan judul Project ERD Hotel Impian. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat judul terlebih dahulu. Hmm. Lalu kita atur seberapa besar ukuran untuk judul tersebut. Pada judul tersebut, saya akan membuat ERD Sistem Reservasi Hotel Impian. Lalu langkah kedua yaitu kita akan masuk kepada relasi entitas tabel dengan data berjudul tamu. Tamu. Pada tamu ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan hotel yang melakukan reservasi kamar. Nah, di dalam data tersebut nantinya ada ID tamu, lalu di dalamnya berisi seperti nama tamu, alamat, dan juga nomor telepon. Pada row 1, kita memasukkan data, nama tamu, lalu row 2, kita memasukkan alamat, lalu yang ketiga, nomor telepon. Lalu kita ambil belah ketupat dengan mengetikkan melakukan. Setelah itu, kita membuat tabel untuk reservasi. Pada tabel tersebut, digunakan untuk data pemesan kamar hotel yang dilakukan oleh tamu. Judul dari tabel tersebut adalah reservasi. Di dalamnya terdapat kode reservasi, lalu ada tanggal pemesanan, tanggal check out, tanggal check-in, lebih tepatnya. Lalu tanggal check out. Lalu pada tabel ini diberikan foreign key tamu digunakan karena tabel reservasi berhubungan dengan tabel tamu. Jadi setiap reservasi pasti dimiliki oleh satu tamu. Kita menambahkan foreign key dengan meletakkannya di bawah tabel checkout. Dengan menambahkan data ID tamu. Setelahnya kita lanjut untuk menambahkan belah ketupat. Dan setelah itu kita akan menambahkan tabel dengan data pembayaran. Kita taruh di sini. Tabel ini
Digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran dari reservasi yang dilakukan oleh tamu. Nah, pada tabel ini pembayaran menambahkan atribut seperti ID pembayaran sebagai primary key-nya, lalu tanggal pembayaran, metode pembayaran, jumlah bayar, dan eh, foreign key-nya sebagai kode reservasi. Nah, pada primary key-nya kita menambahkan ID pembayaran. Pembayaran. Lalu untuk kita menambahkan di sini sebagai kita memasukkan tanggal pembayarannya, lalu memasukkan data metode pembayaran, lalu yang ketiga kita memasukkan jumlah bayar, lalu kita akan memasukkan kode reservasinya sebagai foreign key-nya. Nah, kita ambil dari relasi entitas, lalu meletakkannya di bawah jumlah bayar. Foreign key kode reservasi ini digunakan untuk menghubungkan pembayaran dengan data setelah adanya reservasi. Di sini kita menambahkan foreign key-nya dengan nama kode reservasi. Setelah itu, kita lanjut ke bawah, menambahkan belang ketupat di bawah tabel reservasi, dan kita menambahkan relasi entitas dengan tabel. Untuk setelah ini kita akan membuat tabel dengan judul detail reservasi. Nah, tabel detail reservasi ini digunakan sebagai tabel penghubung antara tabel reservasi dan juga kamar nantinya. Nah, tabel ini dibuat karena hubungannya antara reservasi dan juga kamar itu uh, bisa sejalan, juga bisa digunakan pada reservasi yang berbeda di waktu yang berbeda. Nah, pada kali ini kita akan menambahkan primary key-nya dengan judul ID detail. Lalu kita menambahkan foreign key-nya di bawah ID detail dengan data kode reservasi. Lalu menambahkan foreign key kembali di bawah kode reservasi dengan nama nomor kamar. Lalu di sini kita akan menambahkan data dengan nama jumlah kamar. Lalu di sini juga dengan jumlah kamar, juga dengan lama menginap, rentang lama waktu menginap. Nah, pada tabel ini berlebih dan kita akan menghapusnya satu. Hapus. Pada belah ketupat ini kita akan membuatnya dengan memiliki. Setelah itu, kita lanjut ke tabel untuk kamar. Tabel jenis kamar ini kita ambil dari relasi entitas kembali, terus meletakkannya di sebelah detail reservasi. eh, Digunakan untuk menyimpan kategori kamar hotel seperti standar, deluxe, atau suite-nya. Nah,
Pada tabel ini nantinya akan diberikan dari primary key-nya itu adalah ID, jenis, lalu berisi dari nama jenis, dan juga tarif. Eh, Judulnya adalah kamar, lalu primary key-nya adalah nomor kamar. Pada nomor kamar terdapat data seperti status kamar, dan kita menambahkan foreign key pada tabel tersebut. Kita ambil lagi dari relasi entitas. Kita ambil dari relasi entitas yaitu foreign key dan naruh di bawah status kamar. Kita bisa hapus kembali foreign key, lalu kita taruh di bawah status kamar. Kita menambahkan foreign key-nya sebagai ID jenis. Sebagai penghubung antara detail reservasi juga kamar, kita akan menaruh belah ketupat sebagai penghubungnya yang nantinya akan memberitahukan want to many atau lainnya. Kita masukkan belah ketupat di sini dengan mengatur. Kita memasukkan namanya terkait. Lalu setelah tabel kamar selesai, kita masuk kepada pembuatan tabel berikutnya, yaitu dengan judul kita ambil kembali tabel tersebut, kita taruh di bawah kamar, lalu kita bisa memasukkan belah ketupat sebagai penghubung di antara kamar dan jenis kamar. Nah, pada jenis kamar tersebut, eh, kita memasukkan tabel ini dengan nama termasuk. Pada di sini dijelaskan nantinya sebagai jenis kamar dari tabel kamar kamar tersebut. Kita bisa bikin di sini termasuk. Pada tabel ini kita bikin judulnya jenis kamar. Untuk primary key-nya kita bikin ID jenis, lalu nama jenis, dan tarif. Di sini kita bisa di sini karena tidak ada data yang ingin dimasukkan, kita bisa menghapus. Nah, dari hal tersebut
sudah jadi ERD kita, lalu kita akan lanjut kepada panah untuk sebagai hubungan tiap data. Hmm, sebenarnya untuk garis-garisnya aku tinggal. Kita akan membuat hubungan atau relasi antar tabel eh, guna untuk sebagai garis penghubung sesuai dengan struktur database pada sistem reservasi data rintian ini. Relasi yang pertama yaitu yang saya buat adalah hubungan antara tabel tamu dan juga reservasi. Pada relasi ini saya menggunakan relasi melakukan, artinya tamu bisa melakukan reservasi kamar. Hubungan ini memiliki kardinalitas one to many atau satu ke banyak. Jadi yang kita ambil di sini adalah kita cari terlebih dahulu. Kita bisa lalu kita arahkan ke melakukan. Setelah itu kita arahkan ke reservasi. Lalu hubungan ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya kardinalitasnya one to many atau satu ke banyak karena satu tamu dapat melakukan lebih dari satu reservasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi antara reservasi dan juga tabel pembayaran. Pada relasi ini menggunakan relasi juga memiliki seperti ini. Hubungan ini memiliki kardinalitas one to one atau satu ke satu. Kita bisa arahkan ke sini.
Kita akan membuatnya one to one. Maka jadilah seperti berikut. Setelah itu kita lanjut. Nah, karena satu reservasi hanya memiliki satu data pembayaran dan satu pembayaran hanya terkait dengan satu reservasi, maka kedua sisi relasi saya menggunakan simbol one atau garis tunggal. Setelah itu, penghubung dari reservasi ke detail reservasi. Pada ini kita memiliki beberapa detail reservasi. Jadi hubungan ini memiliki kardinalitas one to many. Karena satu reservasi bisa berisi lebih dari satu kamar yang dipesan. Langsung kita buat garis panah lurus kepada memiliki. Dan dari memiliki kita bisa buat untuk one to many. Kita bisa ulang lagi menaruhnya. Ini. Terus kita arahkan ini ke sini. Jadinya nanti seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat penghubung antara data reservasi dan juga kamar. Kita akan membuatnya seperti ini dahulu. Eh, Pada relasi ini kita menggunakan nama relasi terkait. Nah, hubungan ini memiliki kardinalitas many to one. Karena banyak detail reservasi dapat mengacu pada satu kamar yang sama pada waktu berbeda. Maka pada sisi detail reservasi saya menggunakan simbol many atau pro votes, sedangkan pada sisi kamar saya menggunakan simbol one. Di sini kita bisa mengambil many, kita bisa ulang kembali untuk agar rapi seperti ini. Lalu di sini saya akan mengarahkan tuan. Kita akan mencari satu dan naruh di sini. Kita edit untuk mengambil garis lurus. Setelah selesai, eh, kita akan membuat relasi antara tabel kamar dan juga jenis kamar.
Kita menggunakan nama relasi tersebut sebagai termasuk. Artinya setiap kamar termasuk dalam satu jenis kamar tertentu seperti standar, deluxe, atau suite. Hubungannya memiliki kardinalitas many to one karena banyak kamar dapat memiliki satu jenis kamar yang sama. Maka pada sisi tabel kamar saya menggunakan simbol many atau transpose, sedangkan pada jenis kamar saya menggunakan simbol one. Kita akan membuat garisnya dari many. Kita membuat garis lurus ke termasuk, lalu kita akan buat lurus seperti berikut. Lalu kita masuk ke jenis kamar, kita ambil one, relasi one, sebagai penghubung dari termasuk ke jenis kamar. Kita ambil garis lurus. Lalu kita luruskan. Nah, setelah itu, dari sini, begitulah uh, project dari sistem reservasi hotel impian. Berdasarkan analisis dan juga PRD yang telah saya kerjakan, dapat disimpulkan bahwa sistem reservasi hotel impian ini memerlukan beberapa tabel utama, yaitu seperti tamu, reservasi, pembayaran, detail reservasi, kamar, dan juga jenis kamar. Nah, setiap tabel memiliki atribut seperti primary key dan juga foreign key. Nah, hubungan many to many antara tabel reservasi dan kamar berhasil selesai dengan membuat tabel penghubung yaitu detail reservasi. Dengan adanya tabel tersebut, proses penyimpanan data menjadi lebih efektif atau sesuai dengan konsep database relasional. Nah, dengan hal ini, eh, kita bisa memahami alur hubungan data pada sistem reservasi hotel secara mudah dan bagaimana proses perancangan database dan pengembangan sistem informasi di masa yang akan datang. Demikian penjelasan mengenai perancangan ERD pada sistem reservasi hotel impian. Maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.